Ya, terima kasih Revanka William. Salam teman-teman semua. Salam, selamat sore. Shalom, shalom sore Kak. Ya, Shalom, Kak. apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berterima kasih sore ini. Panitia Kebaktian Pengucapan Syukur Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor mengadakan persekutuan doa di hari ini. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami semua untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan mengurapi, memakai bibir mulut hamba-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Pertama-tama, saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, selamat sore. Terima kasih pengurus PMK Unpad, Teresia Rebecca Sirait dan teman-temannya. Terima kasih juga untuk Revanka William yang menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Terima kasih untuk Adel, PO dari KPS Unpad 2024 ini. Memberi kesempatan bagi saya untuk sharing. Saya kaget juga waktu Revanka WA. Saya bilang apakah onsite? Karena kalau onsite saya tidak di tempat. Jadi tidak bisa melayani teman-teman di sana karena memang sudah pindah tempat pelayanan. Tapi kalau online masih bisa. Jadi Evanka bilang Zoom. Jadi saya bersyukur bisa sharing dengan teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama, saya izin share screen, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, ini tema yang diberikan, mendengarkan suara Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita membuka, silakan di HP atau Alkitab teman-teman semua, saya akan membaca untuk kita. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Samuel terpanggil. Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat terakhir, ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil, seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saya dan teman-teman yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika teman-teman membaca tema ini, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Sebagai panitia, Kebaktian Pengucapan Syukur Unpad 2024 ini.
Kalau kata mendengarkan, apa yang teman-teman pikirkan dari ketua? Adil mendengar ini apa ini? Bagaimana? Kenapa mengangkat tema ini? Apa yang dipikirkan ketika membaca satu kalimat ini, mendengarkan suara Tuhan? Boleh? Hmm, Jadi secara sekilas tadi setelah mendengarkan ini langsung terlintas di kepala saya itu kalau kita itu dipanggil oleh Tuhan atas dasar iman kita gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Charles? Apa yang kau pikirkan, Dek? Ketika membaca bagian ini, mendengarkan suara Tuhan. Apa yang terlintas di benakmu? Kalau aku, kalau aku terlintas di pikiran itu kayak apa sih yang terlintas pas baca ini tuh kayak rasa tuh ada suara Tuhan yang eh, kan ada suara Tuhan yang gak yang ada gitu di sekitar aku gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya, thank you. Agnes, Agnes Simanjunta, bisa mendengarkah? Membaca tema ini apa yang kau pikirkan, Dek? Aku berpikir kalau setelah kita mendengar suara Tuhan, kita harus kenal dulu Tuhan itu siapa, baru bisa tahu Tuhan kehendaknya apa dalam hidup kita gitu. Ya, wah, terima kasih. Itu poin yang akan diseringkan nanti. Thank you, teman-teman semua. Ya, mendengarkan suara Tuhan. Jadi, tadi teman-teman sudah menjawab ya, kata mendengar. Nah, yang pertama yang kita pelajari, teman-teman semua, betul tadi disampaikan ya. Jadi, teman-teman panitia catat poin yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan. Ayat 7. Jadi teman-teman, ayat 7 itu dikatakan seperti ini. Di ayat yang kita baca tadi ya. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi bagaimana kita tahu itu suara Tuhan jika kita tidak mengenal siapa yang berbicara kepada kita, siapa yang memberikan aba-aba, siapa yang memberikan isyarat kepada kita, siapa yang memberikan arahan kepada kita. Kita tidak akan tahu. Dan kita tidak akan melakukan apapun. Kita tidak akan bergerak. Karena saya tidak mengenal. Tapi kalau kita mengenal, kita akan segera merespons dengan baik. Contoh, pembina PMKU Dr. Saulan. Nah, kalau teman-teman di Zoom, beliau belum on cam, tapi sempat berbicara, misalnya dua tiga kata. Teman-teman akan tahu bahwa itu Pak Saulan. Karena teman-teman kenal. Begitu juga dengan Ketua PMK Unpad, Teresia Rebecca Sirait. Ketika Teresia yang ngomong, kalian akan tahu bahwa itu Tere. Betul ya? Karena apa? Dari suara. Kenapa kita tahu bahwa itu Tere yang berbicara? Karena kita kenal Tere. Tahu, oh ini Teresia Rebecca Sirait, Ketua PMKU. Tapi ketika tidak mengenal, kita tidak akan tahu. Walaupun dia bersuara seindah apapun, semerdu apapun, sampai malaikat minder mendengar suaranya, kita tidak akan tahu itu siapa. Kalau kita tidak kenal. Makanya poin yang pertama, ketika berbicara tentang mendengarkan suara Tuhan, yang pertama yang harus dan wajib kita miliki, kita perlu mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang saya harus dengarkan? Pribadinya seperti apa? Siapa pribadi ini yang harus saya dengarkan? Karena apa? Suara itu menunjukkan identitas seseorang. Jadi kita tahu identitas dia siapa. Misalnya, saya mendengarkan suara Ibu Valentina, dosen di keperawatan. Karena saya tahu, oh ini Ibu Valentina. Saya sering ketemu beliau, saya sering ngobrol karena satu pelayanan.
Sama-sama ngajar agama di Unpad. Begitu juga dengan Adel, ketua atau PO-nya KPS 2024. Teman-teman yang 80 orang saya nggak tahu apakah sudah first meet, sudah ya kemarin ya Adel, sudah ketemu kalian ya. Saya percaya walaupun sekali, 2 kali ketemu, tetapi kalau kenal, Adel pernah ketemu, kalau dia ngomong, walaupun belum melihat orang ini, pasti kita tahu bahwa itu Adel. Kenapa? Kita kenal. Jadi itu penting ya. Mengenal itu penting. Karena apa? Ketika tidak kenal, bagaimana kita bisa melakukan? Oh, saya tidak tahu kok. Mengenal pribadi yang akan kita dengarkan itu sangat penting. Makanya kemarin ketika Evanka menghubungi saya memberi ayat di dalam Yohanes 10 ya, teman-teman. Kalau teman-teman membaca konteks Yohanes 10 itu tentang gembala yang baik, dan di ayat 27 itu dikatakan seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi, mengenal pribadi yang akan kita dengarkan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mendengarkan orang ini, bisa taat kepada orang ini, bisa mengerti kepada orang ini, mau menuruti apa yang dia katakan. Saya tidak mengenal, tidak tahu sama sekali siapa dia. Teman-teman mungkin punya kekasih, punya pacar, atau orang spesial di hati atau kehidupan saudara. Langkah pertama, kita harus mengenal dia. Paling tidak apa namanya? What is your name? Siapa namamu? Wanita cantik yang berambut panjang, sebahu ikal mayang, hidungnya mancung ke dalam. Oh enggak ya. Jadi kita perlu mengenal siapa si dia yang akan kita dekati. Namanya kita tahu, setelah nama dia tinggal di mana, kesukaannya apa, lebih dalam lagi. Warna kesukaan, makanan kesukaan, favoritnya apa. Sehingga apa? Di hari ulang tahunnya kita tahu kita memberikan apa hadiah kepada dia. Makanan kesukaan dan favoritnya. Itu penting kita mengenal pribadi yang akan kita dengarkan. Apalagi kita mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mengenal pribadi ini. Makanya lagu yang sangat terkenal katanya apa? Ajarku mengenalmu. Kita rindu mengenal dia lebih dalam. Kita rindu mengenal pribadi yang akan kita dengarkan itu. Karena ini penting. Bisa jadi suara yang lain, bukan suara Tuhan. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Suara-suara yang lain, yang suara-suara sumbang, yang sebenarnya itu bukan suara Tuhan, tetapi bersuara, menggema dalam kehidupan dan pendengaran kita, di telinga kita. Bagaimana kita tahu itu suara Tuhan dan bukan? Karena apa? Kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan memuliakan itu. Ini penting kita mengenal pribadi yang akan kita dengarkan. Bagaimana kita bisa listen, mendengarkannya dengan jelas? Kalau saya secara pribadi tidak tahu siapa yang harus saya dengarkan. Karena kita tidak kenal dengan baik siapa Tuhan kita. Kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mendengarkan dia? Teman-teman, pengurus, panitia, kebaktian pengucapan syukur 4. Selama persiapan, saya bertanya kepada ketua tadi sudah 50%. Semangat terus, kami ikut mendoakan. We always pray for you. Dari jauh, kami ikut mendoakan teman-teman walaupun tidak bisa berkontribusi di sana. Tetap semangat, bergandeng tangan, bawa terus. Teman-teman sebagai rekan tim, kalian bukan rival, tetapi tim di dalam satu kepanitiaan ini. Saya terus kasih tahu waktu kemarin pelantikan tahun lalu di pengurus PMKU ya, periode ini. Kalian bukan rival, kalian tim yang bersama-sama mendayung perahu ini. Untuk memuliakan Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan. Untuk membawa teman-teman komunitas pelajar Kristen atau persekutuan mahasiswa Kristen ini di Unpad. Untuk kenal dengan pribadi Allah yang kita percayai. Untuk bertumbuh ke arah Kristus. Untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Apalagi KPS. Itu satu Unpad. Teman-teman punya pelayanan yang besar di kampus. Kurang lebih setiap tahunnya kita ada 500 sampai 600 bahkan 700 orang. Mahasiswa baru yang akan bergabung. Belum lagi mahasiswa lama. Kita rindu mereka menikmati Allah. Mengenal pribadi Allah. Bagaimana kita panitia menolong mereka untuk kenal. Kalau kita sendiri tidak mengenal.
Kita panitia rindu berkata kepada mereka lewat acara ini, lewat KPS, kebaktian pengucapan syukur. Teman-teman sudah masuk universitas idaman, masuk universitas, masuk kampus impian saudara. Kita rindu tidak hanya pintar secara knowledge, pengetahuan, tetapi secara karakter, spiritualitas kita kepada Allah. Bagaimana kita menolong mereka? Kita tidak kenal Allah yang kita percaya. Yesus sang juru selamat kita tidak kenal. Makanya untuk mendengar suara Tuhan yang pertama, kita harus mengenal Dia. To know Christ. Mendengar, kita harus mengenal. Semakin sering kita mendengar, semakin sering kita menggunakan waktu secara intim bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, makin mudah kita mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita jarang, kita tidak akan peka mendengar suara Tuhan. Tidak akan peka mendengar pimpinannya, saya mau apa ke depannya ini. Karena kita ogah-ogahan, enggan punya hubungan yang personal, intim dengan Allah. Tuhan yang kita percayai. Karena mendengar itu ada keintiman. Ada hubungan yang indah dengan Allah. Samuel tidak tahu bahwa yang berbicara, yang memanggil dia itu adalah Allah Israel, Sang Pencipta. Karena apa? Dia belum pernah tahu. Allah belum pernah menampakkan diri, belum bersuara, belum berfirman, belum menampakkan diri kepadanya. Makanya dia 3 kali bangun. Dia tahu bahwa hanya dia dan Eli yang ada di bait Allah. Makanya dia bilang, Bapa, engkau memanggil aku. Kata Eli, bukan, aku tidak memanggil engkau, tidurlah kembali. Sampai 3 kali, bayangkan. Akhirnya ketiga kali, Eli bilang, kalau dia berbicara lagi, katakan, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Jadi penting untuk kita mengenal. Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita tidak kenal? Yang kedua, yang mau kita pelajari, kita perlu mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Ayat 10. Ayat 10 Samuel kecil itu bilang, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. I am listen. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi selain kita kenal Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang mau kita dengarkan. Yang kedua, kita perlu mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Seringkali kita mengeraskan hati, oh saya tidak perlu mendengar suara Tuhan. Saya tidak akan mendengarkan dia. Saya tidak mengizinkan dia untuk saya dengarkan. Saya tidak akan mengizinkan dia untuk berbicara kepada saya secara pribadi. Biarlah saya berbicara kepada diri saya sendiri. Jika kita tidak mengizinkan Tuhan berbicara, dia tidak akan berbicara kepada kita. Ingat, Samuel Tuhan panggil 3 kali. Karena Samuel tidak tahu, tidak kenal, dan dia tidak mengizinkan. Tetapi di ayat 10, ketika dia sudah tahu bahwa itu Tuhan yang berbicara, dia bilang, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Kita seringkali mau ngomong terus, mau berbicara, kita egois, tidak mau gantian mendengarkan Tuhan, mengizinkan dia bergantian berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kita seringkali mau ngomong terus supaya Tuhan yang mendengarkan saya. Tuhan, Anda yang harus mendengarkan saya. Kita tidak mau bergantian untuk mendengar, untuk mengizinkan Tuhan berbicara. Lalu teman-teman akan bertanya, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan di zaman ini? Secara audible tidak mungkin, Kasepto. Belum ada yang pernah mendengar suara Tuhan, kalaupun ada, mungkin itu diada-adakan saja atau hanya perasaan. Dan yang kedua, supaya terkenal, oh saya mendengar suara Tuhan yang berbicara. Teman-teman bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, tentu melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita punya dan miliki. Lewati saat teduh kita, mendengarkan firman Tuhan, khotbah dan lain-lain. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Karena Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya. Lewat saat teduh kita membaca Alkitab secara pribadi. Disiplin rohani lainnya. Mendengarkan khotbah baik di YouTube, di gereja, dimanapun. Di persekutuan komunitas teman-teman. Teman-teman bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Yang kedua, teman-teman bisa berdoa. Berpuasa seperti hari ini teman-teman akan berpuasa tadi saya melihat di flyer
di redaksi itu teman-teman berpuasa, betul ya, Adelia? Atau bisa minta tanda-tanda dari Tuhan. Tanda-tanda dari Tuhan. Ini tidak selalu. Ingat Gideon 3 kali juga. Karena dia belum yakin. Tetapi ketika dia minta tanda dari Tuhan. Konfirmasi, Tuhan kalau benar engkau yang berbicara. Kalau benar ini dari Tuhan, tolong berikan tanda kepada saya. Beri konfirmasi kepada saya. Tuhan berbicara lewat tanda-tanda. Bisa. Kita berpuasa, Tuhan akan memberikan kepada kita penerangan. Iluminasi, kata bahasa teologisnya. Iluminasi, penerangan, pencerahan kepada kita. Lalu lewat doa-doa kita. Hati nurani. Teman-teman sering ketika mendengar, kalau mau melakukan hal-hal negatif, kok ada suara yang kayak ngomong ke saya dalam hati saya. Tapi kita sering kali mengeraskan hati, memadamkan. Tuhan, Roh Kudus kita tidak izinkan berkata-kata. Kita lebih mendengarkan suara sumbang di sekitar kita ketimbang mendengar hati nurani. Kita tahu bahwa itu Roh Kudus yang berbicara. Tuhan berbicara kepada kita secara pelan, menyapa kita secara khusus dan personal. Tapi kita tidak mendengar. Apa penghalang kita tidak mendengar suara Tuhan? Kita sengaja tidak mau mendengar. Saya tidak mau. Untuk apa mendengar suara Tuhan? Untuk apa? Apa relevansinya? Apa kepentingannya untuk saya? Kita mengabaikan. Tuhan berbicara sebenarnya. Lewat orang-orang sekitar, lewat tanda-tanda dari Tuhan, lewat persekutuan, lewat khotbah, firman Tuhan yang kita baca saat teduh. Tapi kita mengabaikan sengaja untuk tidak mendengarkan, untuk tidak melakukan. Kenapa? Itu pengabaian. Kita bisa, karena kita merasa bahwa bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan juga saya bisa, Kak. Saya pernah mendengar kata-kata ini. Untuk apa saya ikut persekutuan di Unpad? Ikut kelompok tumbuh bersama, ikut KTB, ikut ini dan itu. Komunitas rohani dan sebagainya. Saya bisa tanpa Tuhan. Saya baik-baik saja, no problem. It's okay. Kita merasa kita mampu untuk melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Kita timbul kesombongan di hati. Tidak mengizinkan Dia berkarya luar biasa, leluasa dalam hidup kita. Yang terakhir, masih ada satu lagi ya, kesombongan dan ketegaran hati kita. Kita sombong, saya lahir Kristen Kak, saya sudah tahu semua. Saya nggak mau itu mendengar untuk apa, untuk komunitas untuk apa. Yang terakhir dosa, kita ada dosa. Penghalang kita untuk tidak peka mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada kita karena apa? Ada pelanggaran dan dosa yang kita sembunyikan dengan rapat. Di satu kotak di tempat hati kita. Yang kita kunci rapat-rapat di sana hanya kita yang boleh tahu. Yang lain tidak boleh tahu. Kita menyembunyikannya di sana. Dengan hebatnya kita menyembunyikannya. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara Allah. Yang dengan jelas berbicara kepada kita. Mari kita seperti Samuel kecil. Teman-teman panitia, Adel dan rekan-rekan panitia KPS. Dalam persiapan kalian, mari kita seperti Samuel kecil yang berbicara dengan rendah hati. Dengan kepolosannya masa mudanya dia berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, ya Tuhan. Bukan malah menolak dan mengabaikan suara itu. Selamat melayani teman-teman di KPS Unpad. Tuhan memberkati teman-teman semua. 2 hal ini yang kita bisa pelajari. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan itu secara dalam dan personal. Dia Allah yang mengasihi kita, yang telah berkorban di kayu salib. Mengasihi engkau dan saya yang berdosa, yang tidak layak. Kita melayani bukan kita terbaik dari teman-teman di Unpad. Teman-teman dari panitia, PO dan sebagainya. Divisi demi divisi. Bukan teman-teman superior dan hebat dari teman-teman yang lain. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab, dedikasi yang tinggi. Kita bawa KPS ini untuk kemuliaan Tuhan. Mahasiswa baru diberkati. Mereka menikmati Allah. Menikmati persekutuan. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
dan terus menjadi berkat selama mereka studi di kampus Universitas Pajajaran, kampus Jatinangor yang mereka impikan dan idam-idamkan selama ini. Yang kedua tadi, mari kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita dengan rendah hati, berkata, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang singkat dan terbatas hamba sampaikan. Namun Roh Kudus, Sang Guru kami yang agung, mampu menguraikannya secara rinci dan dalam kepada kami. Kami rindu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pribadi yang kami cintai, kasihi, dan percayai, dan kami imani. Dan kami juga rindu mengizinkan Engkau berbicara kepada kami. Tolong teman-teman panitia, kebaktian pengucapan syukur Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor 2024 ini. 80 orang panitia, sungguh banyak. Mampukan mereka bekerja sama dengan baik. Bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi keluarga kerajaan Allah. Sehingga KPS berjalan dengan baik, Tuhan sungguh dimuliakan. Memberkati Tersia Rebeka Sirait sebagai PMK Unpad dan teman-temannya dan timnya. Di masa periode ini Tuhan tolong. Pakai mereka lebih lagi. Menjadi pribadi yang terus mendengar suara Tuhan. Untuk peka, punya hubungannya intim personal dengan Engkau. Pembina PMK Unpad, Dr. Saulan Sinaga dan timnya juga Tuhan memberkati. Para dosen, staf, karyawan di kampus Unpad Jatinangor, Tuhan memberkati semua. Kami rindu Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Revanka. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Amin. Terima kasih Kak Septo. Baik, untuk selanjutnya kita ingin